ekspor 16 F-5EF Tiger II dari Amerika Serikat ke Indonesia pada 1980 merupakan pengadaan pertama kali jet tempur baru setelah Orde Baru berkuasa di Jakarta. Sampai dengan masuknya F-16AB buatan General Dynamics, pesawat pancar gas produksi Northrop menjadi andalan Indonesia guna mengamankan ruang udaranya. Tentu saja jumlah 12 unit setelah 4 lainnya total loss tidak cukup untuk mencakup seluruh wilayah negeri ini yang terbentang atas 3 zona waktu. Hanya saja Indonesia diuntungkan dengan kondisi geopolitik internasional dan regional, yaitu Perang Dingin, di mana Amerika Serikat menjadi security guarantor kawasan Asia Pasifik, sementara Cina masih terbelakang. Kemampuan F-5EF yang dioperasikan oleh Indonesia sebenarnya tidak impresif. Walaupun pesawat tempur yang didorong oleh 2 engine General Electric J-85GE-21 dilengkapi dengan kemampuan meluncurkan rudal udara ke udara, akan tetapi kemampuan yang dipunyai oleh Jakarta terbatas pada Within Visual Range atau WVR. Hingga pesawat pancar gas tersebut ditarik mundur dari dinas, tidak pernah ada kegiatan peningkatan kemampuan agar mampu bertempur Beyond Visual Range atau BVR. Sebelum pertengahan 1990-an, Indonesia berencana mengimpor F-5E dari Yordania. Walakin rencana tersebut kandas karena adanya Feingold Amendment yang mengatur ekspor mesin perang buatan Paman Sam ke Jakarta harus dikaitkan dengan isu HAM pasca tragedi 12 November 1991 di Dili. Alasan resmi Jakarta mendatangkan 12 F-16AB Block 15 OCU dari Washington pada 1989 ialah untuk mengejar ketertinggalan teknologi. Berbeda dengan F-5EF yang pengendaliannya mengadopsi kendali manual, F-16 merupakan jet tempur yang menggunakan fly-by-wire untuk mengontrol pergerakan pesawat. Di masa itu, teknologi fly-by-wire tergolong teknologi baru. Pengadaan pesawat pancar gas karya General Dynamics saat itu dianggap sebagai loncatan teknologi bagi Indonesia. Selain memberikan pula keuntungan ekonomi kepada Indonesia, sebab Jakarta mendapatkan izin memproduksi sejumlah komponen F-16 lewat offset. Membutuhkan waktu sekitar 30 tahun bagi F-16AB yang diterbangkan oleh Indonesia untuk memiliki kemampuan BVR. Sebelumnya pesawat yang mengandalkan daya dorong dari engine Pratt & Whitney F-100PW220 hanya mempunyai kemampuan WVR. Tentu saja kemampuan WVR menjadi titik lemah bagi F-16AB Indonesia dibandingkan dengan jet tempur serupa yang dioperasikan oleh Singapura dan FA-18 Hornet kepunyaan Australia yang mengadopsi kemampuan BVR. Keputusan Indonesia mengimpor 24 F-16CD Block 25 EDA tidak secara otomatis membuat Jakarta mempunyai kemampuan BVR. Meskipun secara teknis pesawat tempur ex-USAF itu dapat dilengkapi dengan kemampuan yang dimaksud. Selain kemampuan BVR, kemampuan jet tempur lainnya yang selama puluhan tahun tidak dimiliki oleh Indonesia ialah kemampuan meluncurkan bom pintar. Kemampuan demikian baru beberapa tahun belakangan dipunyai oleh Jakarta seiring program upgrade 10 F-16AB Block 15 OCU lewat program IMLU. Sedangkan 23 F-16CD Block 25 yang tersisa belum dilengkapi dengan kemampuan melempar bom pintar ke sasaran. Sebelum kemampuan tersebut diadopsi oleh Indonesia, satu-satunya senjata yang tergolong pintar yang dapat dilepas dari pilon F-16 adalah AGM-65 Maverick produksi Raytheon yang sekarang dikenal sebagai RTX. Setelah Perang Dingin usai, Rusia yang merupakan penerus Uni Soviet mulai sukses mengekspor 2 jet tempur Su-27SK dan 2 Su-30MK pada 2003 ke Indonesia. Selanjutnya Moskow menyuplai 3 Su-27SKM dan 3 Su-30MK2 pada 2008 ke Jakarta. Pada MEF periode pertama, Indonesia kembali mendatangkan 6 Su-30MK2
sehingga secara keseluruhan terdapat 16 Su-27 dan Su-30 yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara. Pada 2013, armada pesawat pancar gas yang mengadopsi engine Saturn AL-31 tersebut sudah dilengkapi dengan beberapa tipe rudal bagi kepentingan WVR dan BVR, selain senjata berpandu udara ke permukaan dan rudal anti radiasi. Nasib pesawat pancar gas yang didesain oleh Biro Desain Sukhoi di Indonesia memang lebih bagus daripada tuah F-16 yang dirancang oleh General Dynamics. Sejak armada Sukhoi pertama mendarat di negeri ini, hanya perlu masa 10 tahun bagi seluruh Su-27 dan Su-30 mempunyai kemampuan BVR. Sementara kemampuan serupa untuk F-16 baru diadopsi sesudah hampir 30 tahun berdinas di lingkungan kekuatan udara Indonesia. Dengan kata lain, Jakarta tidak memerlukan waktu yang lama untuk mengeksploitasi kemampuan jet tempur asal Rusia. Hari ini, salah satu kelemahan Su-27 dan Su-30 yang diterbangkan oleh TNI Angkatan Udara dibandingkan armada F-16AB adalah pesawat tempur bermesin dua itu tidak memiliki kemampuan meluncurkan bom pintar. Salah satu pencapaian MEF periode terakhir adalah keberhasilan Kementerian Pertahanan mengimpor 42 Rafale produksi Dassault Aviation. Pengadaan demikian merupakan yang terbesar pasca lengsernya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998. Tentu saja terdapat pihak-pihak yang menjadi korban akuisisi Rafale, seperti Lockheed Martin dan para pendukung F-16 Viper di Indonesia. Pabrikan pesawat terbang asal Prancis tidak memerlukan waktu lama dalam melaksanakan kampanye pemasaran Rafale di negeri ini hingga menaikkan kontrak, sedangkan Lockheed Martin sejak 2015 sudah mulai melakukan kampanye pemasaran F-16 Viper, namun tidak ada kontrak yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan. Pertanyaannya ialah, apakah Indonesia akan mengeksploitasi kemampuan jet tempur yang mempunyai maksimum thrust loading 158,7 kg per kilonewton pada varian B dan C tersebut? Apakah Jakarta akan melengkapi Rafale B dan C dengan kemampuan BVR lewat rudal Meteor? Apakah akan tersedia pendanaan guna mengakuisisi bom pintar yang dapat dilepas dari pilon Rafale? Apabila jawaban atas pertanyaan itu adalah iya, berapa lama yang diperlukan Jakarta agar Rafale dapat mengeluarkan semua kemampuannya? Apakah pada awal 2030, Rafale B dan C yang memakai skilima merah putih telah dilengkapi dengan rudal seperti MIKA-RF, MIKA-IR, Meteor, dan bom cerdas Highly Agile Modular Munition Extended Range atau HAMMER? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan ditentukan oleh pemerintahan hasil pemilu presiden tahun ini. Jika penguasa baru di Jakarta mengeksploitasi kemampuan Rafale secara optimal, niscaya nasib pesawat pancar gas yang memiliki approach speed 110 knots itu akan lebih bagus daripada F-16 ABCD.